Jumpa lagi teman-teman, saat ini saya membahas sebuah topik yaitu pengantar teknik meneliti. Seringkali mungkin menjadi buah pertanyaan, apa sih yang disebut dengan teknik? Sebetulnya teman-teman, teknik itu lebih mengacu kepada tindakan praktis terhadap langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini kegiatan meneliti. Nah, prosedur atau penjelasan terhadap langkah-langkah itu kalau kita tarik ke atas umumnya disebut kata metode, ya. Nah, teknik adalah implementasi praktis dari metode. Pada saat ini saya akan membahas tentang teknik meneliti, jadi langkah praktis untuk mencapai sebuah tujuan penelitian. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang tujuan dari teknik meneliti atau meneliti itu sendiri, sebenarnya ada berbagai macam tujuan, ya. Yang pertama adalah memberikan deskripsi. Deskripsi artinya adalah sebuah gambaran tentang keadaan. Kita tahu bahwa saat ini kita berada dalam keadaan pandemi, yang dimana segala proses pembelajaran dilakukan secara online, ya, daring. Nah, saat ini akan menjadi sebuah hal yang bisa diteliti, ya, khususnya tentang sejauh mana sih persiapan atau kesiapan sekolah di dalam menjalankan kelas daring. Kemudian juga menerangkan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa. Teman-teman, kehidupan ini sebetulnya penuh dengan misteri, banyak hal yang kita tidak ketahui, ya. Pada zaman dahulu ada orang bernama Newton, ya. Dari orang ini akhirnya kita tahu bahwa ternyata ada hukum alam yang mampu menjelaskan keadaan atau peristiwa sehari-hari. Misalkan ada pohon, ya, yang memiliki buah, kemudian buah itu bisa jatuh ke bawah. Nah, pertanyaannya, kenapa buah itu jatuh ke bawah, tidak ke atas? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Mungkin kita menjawab, ya sudah, memang begitu Pak, kalau namanya benda jatuh dari atas, dia turunnya ke bawah. Nah, Newton menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena ada hukum gravitasi. Jadi ada gaya tarik-menarik antara satu benda dengan benda yang lain, ya. Dalam hal ini, buah apel ditarik oleh massa bumi, ya. Jadi benda yang lebih besar. Sebetulnya kalau menurut Newton, ya, benda-benda yang ada di sekeliling kita itu mempunyai daya tarik, tetapi karena masanya kecil, ya, maka daya tarik itu tidak sekuat bila dibandingkan dengan massa benda yang lebih besar, ya. Mencari hukum-hukum atau pola mengenai hubungan antara kondisi dan peristiwa, kemudian menyusun teori ilmiah. Benar-benar kalau kita bicara teori, itu tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi ada sebuah penjelasan terhadap peristiwa, keadaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang bernama Durkheim. Durkheim mengatakan bahwa perilaku manusia itu sebetulnya karena adanya sebuah desakan aturan-aturan dan norma. Durkheim menjelaskan kenapa kok kita itu harus bersikap santun gitu. Kita merasa tidak enak kalau kita tidak menyapa kepada orang lain, orang yang lebih senior ketika kita bertemu. Ini oleh karena adanya sebuah dorongan atau desakan dari ketaan kita untuk mentaati aturan atau norma, ya. Nah, oleh Durkheim dijelaskan hal seperti ini. Kemudian teman-teman, ketika teori tadi, hal yang mampu menjelaskan peristiwa atau keadaan dalam kehidupan ini bisa kita peroleh, maka untuk kedepannya kita bisa memperkirakan. Suatu saat misalkan teman-teman jadi astronot begitu, ya, karena teman-teman sudah belajar teorinya Newton, maka teman-teman ketika nanti akan meninggalkan bumi, maka tidak lagi heran lagi. Nah, kalau teman-teman mampu bisa memprediksikan sebuah keadaan yang di depan sesuai dengan teori yang sudah teman-teman pahami, maka tentu bisa mengendalikan, siap-siap mengendalikan. Jangan sampai ada peristiwa lain yang tidak kita ingin terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas masalah penemuan kebenaran ilmiah. Ini tujuannya apa sih teman-teman? Yang pertama pasti dong, ya, ketika kita meneliti,
Apa yang kita temukan tujuannya adalah untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang kedua sifatnya lebih praktis ya. Jadi ada tujuan praktis, practical objective. Sehingga dengan mengetahui ini teman-teman juga bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tadi, scientific objective dan practical objectives, tentu kita harus punya kerangka ya. Kalau saya definisikan adalah serangkaian kegiatan sistematis ya, yang didasarkan pada metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa teman-teman? Metode ilmiah jelas ya, pada awalnya dia akan berangkat dari sebuah masalah akan menjadi sebuah fokus ya. Masalah itu adalah sebuah gap antara apa yang teman-teman harapkan dan apa yang terjadi dalam kenyataan. Nah, masalah itu kemudian harus diteliti kenapa sebabnya. Nah, kenapa sebabnya itu tentunya harus melalui sebuah proses pembuktian. Harus dikumpulkan data. Data itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Bisa melakukan survei, observasi, interview, dan seterusnya. Dan harus dibuktikan. Kesimpulan kita, jawaban kita dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena dapat dibuktikan. Sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara tentang kerangka penelitian, ya, mulai dengan masalah dulu, ya. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Kemudian permasalahan itu harus objektif, ya. Objektif itu artinya memang apa yang saya lihat, apa yang orang lain lihat, dan orang ketiga lihat, ya, itu sama, tidak boleh berbeda. Jadi sesuai dengan kenyataan, itu yang disebut objektif. Misalkan di kelas daring ya, terlihat bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar ya. Banyak yang mengeluh, banyak yang komplain, aduh bagaimana belajarnya ya, saya kok tidak bisa akses, saya kok tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Dan apa yang dikomplainkan itu terjadi tidak hanya satu tapi banyak orang. Nah, ini fakta. Ya, ternyata iya, ya, ini berarti objektif. Nah, aspek subjektif ini artinya kembali kepada kita sebagai peneliti. Apakah kita tertarik untuk meneliti itu? Ya, jadi kepada pilihan dan minat kita sebagai peneliti. Jangan ketika kita meneliti, kita merasa tersiksa karena apa yang kita teliti bukan sesuatu yang kita suka. Jadi ada ya kaitan pertemuan aspek objektif dan aspek subjektif. Tentunya ketika kita meneliti sesuatu tidak bisa serta-merta ya mengabaikan apa yang sudah diteliti oleh orang lain. Makanya kita perlu membaca buku. Jangan sampai terjadi sebuah pengulangan penelitian, kita buang dana yang besar, kita buang waktu dan energi, padahal apa yang diteliti itu sudah ditemukan orang lain. Nah, makanya perlu membaca. Oke? Nah, dengan membaca itu akan lebih memberikan kita fokus permasalahan yang kita teliti lebih tajam, ya, lebih tajam. Ada bagian hal lain yang tidak diteliti oleh orang lain, kita teliti. Oke, teman-teman, meneliti itu ada istilah didaktif. Ya, didaktif itu berangkat dari sebuah pemikiran yang umum. Misalkan, ketika orang belajar daring, hal yang harus diperhatikan adalah beberapa faktor. Misalnya, faktor dukungan teknologi. Yang kedua, faktor dukungan institusi atau lingkungan. Yang ketiga adalah kemampuan guru di dalam menyiapkan modul daring. Yang keempat adalah kemampuan siswa di dalam belajar daring, dan seterusnya. Ini adalah hal yang umum. Ini adalah teori yang menjelaskan efektivitas belajar daring. Dari hal yang umum ini, teman-teman, kemudian Anda perhatikan, ada nggak masalah yang terjadi di kelas? Nah, ketika berangkat dari yang umum ini ke hal yang khusus disebut didaktif. Sebaliknya, ketika teman-teman berangkat dari sebuah fenomena atau masalah yang sifatnya khusus, misalkan banyak teman-teman yang mengeluh ketika belajar daring, ya, banyak yang frustasi belajar daring, tidak punya kuota, sulit untuk menghubungi dosen. Nah, kemudian teman-teman dari masalah ini angkat dan teliti apa yang menjadi faktornya, berarti berangkat dari yang khusus yang ke umum, ini disebut induktif. Nah,
Di dalam perjalanan meneliti teman-teman selalu teman-teman akan menemukan data-data, dan data itu ya informasi ya. Informasi itu bisa berupa hasil interview, hasil dari angket. Itu harus teman-teman analisis. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tadi? Ya, Anda sintesiskan, Anda temukan benang merahnya. Kemudian Anda lihat, oh, dia mengarah kepada faktor apa ya yang lebih spesifik dari penjelasan-penjelasan interview tadi. Pasti ada tema tertentu yang bisa Anda lihat. Baru kemudian Anda cari generalisasinya, kesimpulan umumnya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Setiap kali melakukan penelitian harus bisa diuji secara logik dan empirik, betul dong ya. Jadi ketika kita meneliti, telitilah sesuatu yang memang bisa diteliti, kejadian kehidupan yang sehari-hari. Teman-teman, berikutnya ada istilah a priori ya, anggapan umum yang subjektif, dan a posteriori, anggapan yang didasarkan teori. Seringkali di dalam kehidupan kita mempunyai sikap yang a priori. Jadi mempunyai sebuah asumsi terlebih dahulu, mengambil sebuah kesimpulan terlebih dahulu terhadap sebuah peristiwa ya. Misalkan suatu saat Anda melihat teman Anda kelihatan begitu cuek dan tidak memperhatikan Anda langsung mempunyai sebuah kesimpulan, wah pasti ada sesuatu yang salah dengan saya sehingga teman saya itu bersikap seperti itu, menjauh dari saya dan seterusnya. Asumsi kesimpulan Anda itu Anda tarik dari pengertian Anda sendiri, dari pengalaman Anda, itu disebut a priori. Padahal yang benar kejadiannya adalah teman Anda cuek kepada Anda bukan semata-mata karena ada sesuatu atau sikap Anda kepada dia. Ternyata ketika diteliti, teman Anda bersikap seperti itu karena dia punya masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Anda ya. Nah, kebenaran-kebenaran yang akhirnya ditemukan setelah Anda lakukan penelitian tadi disebut kebenaran yang disebut a posteriori ya. Satu kebenaran yang harus dicari faktanya dulu untuk mencari jawaban yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini dikatakan a priori bermula dari konsep atau batasan yang telah dikembangkan oleh peneliti, dan a posteriori berdasarkan hasil penelitian ya. Ini penjelasan yang lebih spesifik ya, mengarah kepada penelitian. Jadi a priori dari konsep atau batasan, jadi sesuatu yang Anda pahami ya, kemudian Anda buat sebuah kesimpulan. Tapi kalau a posteriori berdasarkan hasil penelitian, jadi harus Anda cari justifikasi dari kesimpulan Anda, mengambil data dan seterusnya. Ketika kita fokus kepada sebuah persoalan, teman-teman ya, persoalan itu Anda harus membuat sebuah dugaan. Dugaan ini adalah sebuah jawaban sementara terhadap pertanyaan Anda. Baik, saya akan berikan contoh. Misalkan pertanyaan penelitian Anda adalah, apakah siswa yang belajar daring itu memiliki jiwa untuk menolong atau belajar bersama yang lebih besar daripada siswa yang tidak belajar di kelas online? Ya, nah, ini adalah pertanyaan penelitian kalian. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu Anda harus membuat dugaan sementara. Misalkan, mahasiswa yang belajar di kelas online memiliki jiwa kebersamaan yang lebih besar dibandingkan siswa yang tidak belajar di kelas online. Ya, tentunya akibat mempunyai jiwa kebersamaan belajar secara kooperatif learning itu berdampak kepada kemampuan mereka menguasai sebuah bidang ilmu atau pengetahuan ya. Jadi sekali lagi ini adalah dugaan sementara, tetapi harus dibuktikan karena dia masih sementara teman-teman. Jika kemudian jawaban itu diberlakukan sebagai hipotesis, maka satu tahap lagi yang dilewati yaitu pembuktian. Nah, pembuktian gimana caranya? Teman-teman mengambil data, mencari data ya. Oke. Jadi itu dulu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat.